Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentu saja kita semakin cinta pada Indonesia. Nasionalisme kita terus dikobarkan dengan spirit warga yang mencintai Indonesia. Nah, masalahnya adalah bahwa Indonesia adalah negeri yang ibarat gadis itu molek, sangat menawan, dan banyak yang ingin mempersuntingnya, memperebutkannya sejak zaman dulu kala. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa mempertahankan cinta kita pada pertiwi di tengah gelombang atau pusaran upaya-upaya mereka yang asing untuk menggait cinta pertiwi agar pertiwi sesuai yang diinginkannya. Nah, catatan news politik kali ini akan mengupas tentang jangan cabut nasionalisme Indonesia dari akarnya. Yang ingin mencabut atau ingin menguasai Indonesia itu, saya katakan tadi, sejak dulu kala itu memang luar biasa. Nah, di abad-abad berkembang misi 3G, Gold, Glory, and Gospel, Indonesia juga merupakan salah satu sasaran yang molek. Nah, sampai saat ini di mana penjajahan tidak lagi menjadi penjajahan fisik, tetapi adalah menyeret ke nilai-nilai atau idealisme-idealisme asing. Indonesia pun terus dirayu untuk mengikutinya. Organisasi-organisasi idealisme yang telah berganti baju menjadi neo dari kapitalisme menjadi neokapitalisme, liberalisme menjadi neoliberalisme, komunisme menjadi neokomunisme, bahkan sampai anak-anak perselingkuhan dari kedua organisasi, dari berbagai idealisme itu pun ikut berupaya untuk mencabik-cabik Ibu Pertiwi agar bisa dikuasainya. Jalan paling realistis adalah tetap mengakar pada idealisme atau
akar nasionalisme Indonesia itu sendiri. Kita sudah membahas bahwa Multatuli Dewasteker menyatakan tak ada nasionalisme Indonesia kalau tidak ada Islam. Nah, kita juga bisa memahami di situ. Akar nasionalisme Indonesia adalah Islam. Why? Karena imperialisme, kolonialisme Eropa yang digerakkan oleh 3G tadi, Gold, Glory, and Gospel, itu adalah akar dari bagaimana bangsa Indonesia yang mayoritas Islam saat itu, bahkan saat itu adalah 99 lebih Muslim, tidak bisa menerimanya. Gerakan mencari emas, mencari kemenangan sambil menyebarkan Injil, Gospel atau Kristenisasi tentu saja dilawan oleh kaum muslimin dimanapun berada di seluruh tanah air. Itu akar permasalahan bagaimana Indonesia melawan kolonialis Belanda, yakni dari perlawanan terhadap 3G tadi. Itu historis itu. Jadi memang sejarahnya begitu. Adanya gerakan 3G ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Dan Indonesia no way dengan 3 upaya tadi. Gold, Glory, and Gospel. Sehingga untuk melawan hal itu, para cendekiawan, para ulama, para mujtahid saat itu mengatakan atau menumbuhkan spirit hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Sehingga kita bergerak melawan Belanda, kita bergerak melawan 3G tadi adalah bagian dari iman, bagian dari jihad, bagian dari jihad fisabilillah. Itulah akar permasalahan dari nasionalisme Indonesia. Jadi sekali lagi, tumbuhnya nasionalisme Indonesia disuburkan dengan semboyan atau dengan spirit hubul waton minal iman. Dan dengan demikian, maka ketika maju untuk melawan Belanda di medan laga pun, yang ada adalah kibaran iman. Wa makaru wa makarallah, innallaha khairul makirin. Wa ma ramaita il ramaita walakinnallaha rama. Bahwa yakin rencana Allah lah yang paling baik. Dan ketika engkau melempar, bukan engkau lah yang melempar. Ketika engkau menancapkan bambu runcingmu, bukan yang menancapkan kamu, tapi Allah lah. Itulah perjuangan yang berani mempertaruhkan jiwa dan raga. Hubul waton minan iman, yang kemudian bermuara pada jihad fisabilillah. Dan itulah yang menggerakkan para santri, para ustadz, para ulama, kiai, dan sebagainya tampil ke medan laga. Kita tahu bagaimana juga fatwa jihad ketika arek-arek Surabaya maju sehingga melahirkan Hari Pahlawan. Jangan pungkiri hal itu.
Jangan karena ingin menarik Indonesia ke ideologi Anda menyatakan yang tidak. Oh, yang Islam gak nasionalis. Ini nasionalis, itu yang Islam religius. No. Nasionalisme Indonesia tumbuh dari hubul waton minal iman, dari perlawanan terhadap gerakan 3G. Jadi, waspadalah terhadap mereka yang selalu ingin memisahkan ini nasionalis, ini Islam. Kalau Islam, orang Indonesia yang Islam mesti nasionalis. Tapi orang yang mengaku nasionalis belum tentu memahami nasionalisme Indonesia. Padahal yang dikatakan sebagai Bapak Nasionalis Bung Karno, beliau bisa memahami nasionalisme itu dengan bersahabat dengan teman-temannya, dengan yang religius, karena beliau memahami ajaran Islam, karena beliau tahu, karena beliau menyantri di HOS Cokro Aminoto. Nah, para nasionalis sekarang, apakah Anda mempelajari itu? Cobalah baca ajaran Islam tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang ini, tentang itu, sehingga Anda tentang semua aspek kehidupan al-Islam pasti Anda akan menemukan bagaimana kita bisa memahami mengapa para syuhada, para ulama, para mujahidin Indonesia adalah mereka yang dari kalangan santri, pesantren, dan sebagainya. Jangan cap kalau dengan bahasa-bahasa yang demikian Anda cap sebagai kadrun, sebagai politik identitas. Itu membuka aib Anda sendiri kalau Anda tidak memahami nasionalisme Indonesia. So, jaga ungkapan-ungkapan Anda di media massa atau sosial media ataupun dimanapun berada. Karena kita tahu bahwa negara ini adalah dimerdekakan berkah rahmah Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas. Dalam bahasa santri cuman iskariman aumud syahidan. Kita berjuang itu tidak pernah ada kalahnya. Kalau menang kita mulia, iskariman, hidup mulia, aumud syahidan. Kalau terbunuh pun kita yakin kita syahid. Itu walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal buserun. Demikian renungan kita atau catatan news politik kita kali ini yang terkait dengan nasionalisme Indonesia. Sekali lagi, jangan cabut nasionalisme dari akarnya. Dan akar nasionalisme Indonesia adalah hubul waton minal iman, yang berasal dari nilai-nilai ajaran Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.